Hello everyone, welcome back to my channel Desa Ristia. Pada video kali ini saya akan melanjutkan membahas prediksi soal literasi bidang pendidikan dan kebudayaan untuk persiapan seleksi kompetensi bidang SKB CPNS di bawah Kemdikbud 2020. Seperti di video saya yang sebelumnya, saya akan membacakan soal. Setelah itu saya memberikan jeda waktu untuk teman-teman menjawab. Kemudian saya akan menginformasikan jawabannya. Saya tahu teman-teman mungkin sudah banyak membaca, jadi ini bisa dijadikan latihan terhadap hasil bacaan teman-teman. Oke, kita mulai saja ke soal yang pertama. Yang dimaksud dengan titik-titik adalah sesuatu yang dipergunakan dalam melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, antara lain berupa tenaga, dana, serta sarana dan prasarana. A. Sumber daya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. B. Sumber daya pendidikan. C. Sumber daya dosen. D. Sumber daya Tridharma perguruan tinggi. Ya, jawabannya B. Berdasarkan penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 pada pasal 26 ayat 4. Jelas ya. Jawabannya B. Sumber daya pendidikan. Lanjut soal nomor 2. Penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi yang bermutu salah satunya dinilai dari perguruan tinggi negeri yang memiliki paling sedikit titik-titik program studi dengan peringkat akreditasi unggul. A 50%, B 60%, C 65%, D 70%. Ya, berdasarkan Permendikbud RI nomor 4 tahun 2020 pada pasal 2 ayat 2 huruf A, penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi yang bermutu salah satunya dinilai dari perguruan tinggi negeri yang memiliki paling sedikit 60% program studi dengan peringkat akreditasi unggul. Lanjut nomor 3. Prakarsa untuk mengubah perguruan tinggi negeri menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum berasal dari apabila Lanjut soal nomor 2. Penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi yang bermutu salah satunya dinilai dari perguruan tinggi negeri yang memiliki paling sedikit titik-titik program studi dengan peringkat akreditasi unggul. A 50%, B 60%, C 65%, D 70%. Ya, berdasarkan Permendikbud RI nomor 4 tahun 2020 pada pasal 2 ayat 2 huruf A, penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi yang bermutu salah satunya dinilai dari perguruan tinggi negeri yang memiliki paling sedikit 60% program studi dengan peringkat akreditasi unggul. Nomor 3, prakarsa untuk mengubah PTN menjadi PTN BH berasal dari titik-titik apabila telah memenuhi persyaratan perubahan. A. Rektor, B. Menteri, C. Menteri dan PTN yang bersangkutan, D. Menteri atau PTN yang bersangkutan. Pembahasannya berdasarkan Permendikbud RI nomor 4 tahun 2020 pada pasal 9 ayat 1, prakarsa untuk mengubah PTN menjadi PTN BH berasal dari menteri atau PTN yang bersangkutan. Jawabannya D. Nomor 4, Direktorat Kursus dan Pelatihan terdiri atas
1. Subbagian tata usaha, 2. Bagian kursus dan pelatihan, 3. Kelompok jabatan fungsional. Manakah yang benar? A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 3, atau D semua benar? Pembahasannya, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 pada pasal 130D, Direktorat Kursus dan Pelatihan terdiri atas subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional. Jawabannya B. Nomor 5, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 455/M/2019 tentang A. Uraian jabatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, B. Penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi, C. Pengangkatan dosen tetap non-pegawai negeri sipil pada perguruan tinggi negeri dan dosen tetap pada perguruan tinggi swasta, D. Program Indonesia Pintar. Jelas ya, jawabannya A. Uraian jabatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nomor 6, pengaturan penyelenggaraan pendidikan tinggi meliputi 1. Tanggung jawab, tugas, dan wewenang Menteri dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, 2. Pendirian perguruan tinggi, program studi, dan program pendidikan tinggi, 3. Gelar ijazah dan sertifikat profesi. Manakah yang benar? A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 3, atau D semua benar? Jadi pembahasannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. Pada pasal 2, pengaturan penyelenggaraan pendidikan tinggi meliputi 1. Tanggung jawab, tugas, dan wewenang Menteri dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, 2. Pendirian perguruan tinggi, program studi dan program pendidikan tinggi, 3. Gelar ijazah dan sertifikat profesi. Jadi jawabannya D. Nomor 7, pengaturan pengelolaan perguruan tinggi meliputi 1. Otonomi perguruan tinggi, 2. Pola pengelolaan perguruan tinggi, 3. Tata kelola perguruan tinggi, 4. Akuntabilitas publik. Manakah yang benar? A1 dan 2, B2 dan 3, C1, 2, dan 3, D semua benar. Oke, pembahasannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi, Pasal 21, Peraturan Pengelolaan Perguruan Tinggi meliputi otonomi perguruan tinggi, pola pengelolaan perguruan tinggi, tata kelola perguruan tinggi, dan akuntabilitas publik. Jadi jawabannya D. Nomor 8, perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud tersebut meliputi 1. PTN, 2. PTN Badan Hukum, 3. PTS. Manakah yang benar? A1, B1 dan 2, C1 dan 3, atau D semua benar? Pembahasannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi, pada pasal 22 ayat 1 dan 2, perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud tersebut meliputi PTN, PTN Badan Hukum, dan PTS. Jadi jawabannya D. Nomor 9, pemimpin perguruan tinggi dibantu oleh paling sedikit titik-titik orang, A1, B2, C3, D4.
Pembahasannya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, Pasal 29 Ayat 5, pemimpin perguruan tinggi dibantu oleh paling sedikit 2 orang. Jadi jawabannya B. Nomor 10, salah satu persyaratan umum seseorang dapat diangkat menjadi dosen tetap non-PNS dan dosen tetap PTS adalah A. Usia paling tinggi 35 tahun, B. Warga negara asing yang menghormati Pancasila, C. Sehat jasmani dan dapat menjalankan tugas sebagai dosen, D. Usia paling tinggi 50 tahun. Berdasarkan Permendikbud RI Nomor 84 Tahun 2013 tentang pengangkatan dosen tetap non-PNS pada PTN dan dosen tetap pada PTS, Pasal 3 Ayat 1 dan 2, jawabannya D. Usia paling tinggi 50 tahun. Sampai di sini dulu video saya kali ini. Jangan lupa like, komen di bawah. Untuk mendukung saya membuat video yang bermanfaat, subscribe channel YouTube saya Desa Aristia, nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman mendapatkan informasi kalau saya mengupload video terbaru, dan share video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.